dan Bosco bertemu kembali hari ini di kegiatan APP yang keempat. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, Bunia mau ajak anak-anak untuk berdoa dahulu. Ayo anak-anak, tangannya dilipat manis, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu dan bimbinglah kami dalam belajar hari ini. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan APP. Yo, tapi sebelum itu dia mau ajak anak-anak untuk menyanyi, memuji Tuhan terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita mau menyanyi bersama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
Coba Bu Nia mau tanya kepada anak-anak. Anak-anak masih ingat kegiatan APP kita yang pertama itu temanya apa? Siapa yang masih ingat? Iya, yang pertama itu adalah berjumpa dan mengikut Yesus. Hebat sekali. Kemudian APP yang kedua kemarin apa ya? Iya, berjalan bersama Yesus. Dan yang ketiga adalah judulnya adalah siapa Yesus bagi saya. Nah, hari ini APP kita yang keempat temanya adalah kemuliaan Yesus. Ya, hari ini kita berjumpa kembali di APP yang keberapa? Yang keempat. Bersama siapa? Bersama Bu Nia. Ya, temanya apa tadi? Iya, temanya adalah kemuliaan Yesus. Nah, anak-anak di APP keempat ini, anak-anak diajak untuk selalu taat berdoa. Ya, coba Bu Nia mau tanya kepada anak-anak. Anak-anak rajin berdoa tidak ya di rumah? Siapa yang rajin berdoa? Iya, sebagai anak Tuhan, anak-anak harus rajin berdoa. Ya, anak-anak, hari ini Bu Nia mau ajak anak-anak untuk melihat cerita. Ya, kita lihat sama-sama ya ceritanya. Hari ini kita mau melihat cerita yang berjudul Yesus bersama murid-muridnya ke Taman Getsemani. Ayo kita lihat bersama-sama. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan film bersama-sama. Nah, dari film itu kita belajar untuk
meneladani Yesus dan mendengarkan sabdanya. Kemudian anak-anak juga harus rajin berdoa dan selalu patuh kepada peraturan. Salah satunya adalah anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, bagaimana caranya? Anak-anak diajar untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Bisa ya anak-anak? Oke, anak-anak, untuk kegiatan APP keempat ini, anak-anak diajak untuk anak kelompok bermain, anak-anak diajak untuk berdoa sebelum makan. Ya, anak-anak kelompok bermain pasti bisa berdoa sebelum makan. Dan kegiatan untuk anak TKA, anak-anak diajak untuk belajar merapikan peralatan belajarnya sendiri. Kalau anak-anak sudah selesai belajar, anak-anak harus merapikan peralatannya sendiri. Dan yang terakhir untuk kakak TKB, anak-anak diajak untuk menyuapi orang tua, boleh mama ataupun papa ya. Bisa anak-anak semua? Pasti bisa. Nah anak-anak, di APP keempat ini Bu Nia punya ayat hafalan untuk anak-anak kelompok bermain, TKA dan juga TKB. Ayat hafalannya adalah Markus 9 ayat 7b yang berbunyi, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sekali lagi ya, Markus 9 ayat 7b, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, dihafalkan di rumah, boleh dibantu mama ataupun papa ya. Nah anak-anak, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Saatnya kita mau akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Ayo tangannya dilipat manis, kita berdoa kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan pada hari ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bunia mau ingatkan kepada anak-anak untuk selalu ingat 3M ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Dan yang paling penting, anak-anak harus menghindari kerumunan ya. Nah, sekarang saatnya Bunia mau pakai masker kembali.